Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini di pertemuan keempat, di minggu keempat. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai atau materinya yaitu fungsi logika if. Tetapi sebetulnya di sini saya bukan mau melanjutkan, tapi saya ingin mencoba menyederhanakan pembahasan kita mengenai logika if, karena kemarin ada beberapa dari kalian yang bilang bahwa pembahasannya membingungkan, Pak. Jadi di sini saya mau mencoba menyederhanakan sehingga kalian lebih mudah memahami. Oke. Di sini saya sudah punya dua tabel. Materinya masih fungsi logika if. Tabel yang pertama itu adalah tabel mengenai bilangan. Ada dua bilangan di sini. Ada bilangan 1 dan bilangan 2. Bilangan satunya adalah 5, bilangan 2-nya adalah 7. Oke. Kemudian tabel yang kedua adalah ada tabel kondisi. Kemudian tabel hasil. Nanti akan kita peroleh hasilnya di sini dengan menggunakan fungsi logika if. Jadi kita akan membandingkan bilangan 1 dan bilangan 2. Sebagai contoh seperti ini. Kita tuliskan sama dengan if jika bilangan 1 ini, jika bilangan 1 yakni 5 lebih kecil dari bilangan 2, oke, maka kita tutup ya, kita tutup sama titik koma. Pada versi Microsoft Word 2016 atau yang selain 2010 ya, karena saya menggunakan Microsoft Office 2010, itu kemungkinan bukan titik koma tapi koma. Jadi nanti silakan dicoba saja. Atau di sini kan ada panduannya tuh, lihat. Ini titik koma. Karena di sini informasinya adalah titik koma, maka saya gunakan titik koma untuk memisah antar statement. Jadi jika B4 ini yakni bilangan 1, value-nya nilainya 5, kemudian lebih kecil dibanding C4 yakni bilangan 2, value-nya 7, maka statement-nya apa? Di sini kondisinya benar atau salah? Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau seandainya dia berupa string atau teks, maka kita tambahkan tanda petik benar. Kita tutup tanda petik. Itu kalau benar. Kalau statementnya terpenuhi ya, artinya jika B4 lebih kecil dari C4. Kalau benar berarti tampil benar. Kalau salah maka tampil salah. Karena tadi kondisinya kita salah ya. Kemudian saya tekan enter. Oke. Benar. Karena bilangan 1 memang lebih kecil dari bilangan kedua, yakni 5 lebih kecil dari 7. Kemudian untuk berikutnya 1 atau 0. Kita buat statementnya lagi. Sama dengan if jika bilangan ini lebih kecil dari bilangan ini, ya kan, kita tutup, maka dia akan tampil 1. Kalau salah dia akan tampil 0. Tutup. Kenapa 1? Karena hasilnya benar. Bilangan ini 1 adalah lebih kecil dari bilangan ini. Oke. Kemudian untuk kondisi yang ketiga sama dengan if jika bilangan ini lebih kecil dari bilangan ini, maka yang tampil adalah ya. Sekali lagi ini teks, bilangannya string, maka kita tambahkan tanda petik 2. Ya. Kita tutup dengan kalau tidak, kalau dia lebih kecil tidak. Nanti kita akan coba ya. Kita sama dengan, maka dia akan tampil ya karena bilangan 5, bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2, 5 lebih kecil dari 7. Kemudian selanjutnya sama dengan if bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2. Tutup, jalan.
Kalau tidak, maka dia stop. Ingat ya. Statement yang pertama adalah nilainya true. Kalau statement yang kedua itu nilai selain itu. Apabila nilai yang pertama, yang kondisi pertama terpenuhi, maka statement yang pertama dibaca. Statement yang kedua adalah statement negasinya. Contoh terakhir, sama dengan if jika ini adalah lebih kecil dibanding ini C4, maka tampilnya adalah lulus. Mengulang. Tadi mengulang ya statementnya. Ya, saya. Sekarang kita coba. Ketika bilangan ini kan semuanya statementnya ini ya statementnya. Apabila nilai yang B4 lebih kecil dari C4, maka benar. Kalau selain itu salah. Sekarang kita ubah bilangannya. Kalau seandainya bilangan 1 ini 10 deh. Oke, maka semua akan berubah. Kenapa? Karena bilangan 1 itu lebih besar dibanding bilangan kedua. Maka semua nilai ini adalah yang berlaku adalah statement keduanya, yakni salah. Bisa dipahami ya? Mungkin sederhananya seperti itu. Atau bisa juga kalau ini kan kita membandingkan if-nya. Contoh misalnya kita bilangan gini. Seperti ini. Kalau kita buat bilangan 3 deh. Contoh lainnya kita buat bilangan 3. Saya bikin tabel dulu. Saya bikin tabel. Di sini kita kasih warna ini. Oke. Bilangan 3. Bilangan 3-nya adalah 20. Bilangan 3-nya kita kasih 20. Kita di sini kita kasih lagi. Kita kasih tabel lagi. Apabila if kita kasih kondisi lagi sama dengan if bilangan 3 yakni D4, jika D4 sama dengan 20 atau sama dengan 20 tertutup, maka yang tampil adalah benar. Selain itu, maka yang tampil adalah salah. Jika D4 tidak sama dengan 20, maka dia salah. Kalau D4 ini adalah 20, maka dia benar. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Juga berlaku untuk yang lainnya. Seandainya kita copy saja nih kondisinya. Kita copy. Misalnya ini kita copy, kita ganti kondisinya. Kondisi ini kita ganti. If D4 sama dengan 20, maka ini nilainya 1, ini nilainya 0. Jangan lupa kalau misalnya dia nilainya angka, maka kita tidak perlu memberikan tanda kutip. Oke, seperti itu. Sekarang kondisinya kita ganti. If D ini adalah tidak sama dengan seperti ini ya. Operatornya seperti itu, tidak sama dengan 20. Kenapa? Akan ya, tampil ya. Kenapa ditampilnya tidak? Karena D4 adalah 20. Statementnya adalah if jika D4 tidak sama dengan 20 maka ya. Kalau dia tidak 20 maka ya. Kalau dia 20 berarti tidak. Begitu ya logikanya ya. Begitu pun untuk sini sama dengan if. If ini D4 ini
sama dengan 10, sama dengan 10. Maka kenapa? Maka di sini adalah jalan. Kalau dia bukan 10, maka dia stop. Seperti itu. Ya, stop. Kemudian yang terakhir sama dengan if bilangan ini sama dengan 1, kita ganti ya kondisinya, maka yang dia lulus. Kalau tidak sama dengan 1, maka kenapa? Mengulang. Untuk latihan saja ya. Kenapa dia mengulang? Ya karena dia bukan 1. Sedangkan sini statementnya jika D4 sama dengan 1, maka dia lulus. Kalau bukan 1, maka dia akan mengulang. Seperti itu. Mudah-mudahan ini lebih mudah dipahami bagi kalian. Kemudian nanti silakan kalian mencobanya sendiri sehingga kalian betul-betul paham mengenai fungsi logika if ini. Jadi untuk pertemuan kali ini kita masih akan mengulang materi fungsi logika if ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.